wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita pimpin berdoa dulu. Coba Vina dipimpin doanya. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai akan Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Alifah, Hadir. Alia Octavia, Hadir. Alia Kusma, Hadir. Vina. Hadir. Saya kira ini komplit ya, masuk semua ya. Ya Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membuat yel-yel agar kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Bisa dimulai, salam Pancasila ya. Ya. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila, Pancasila, jaya sepanjang masa, NKRI harga mati. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu sekarang sudah sampai bab 3, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Tujuan yang akan kita capai hari ini: 1. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai kebinekaan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yang akan kita capai yaitu identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara NKRI. Dengan ini kita memasuki sub kedua, yaitu tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan IPTEK. Kita mulai dengan sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dengan IPTEK. Dengan IPTEK, hidup manusia akan dipermudah agar tidak menimbulkan permasalahan dampak negatif. Manusia perlu tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerangkan IPTEK perlu mengingat landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya sudah memberi peringatan kepada kita bahwa semua ilmu itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Menyadari hal ini, setiap manusia Indonesia seharusnya dalam mengembangkan IPTEK. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tujuan nasional, diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK untuk meningkatkan kecerdasan rakyat secara lahir dan batin, dan itu semua harus memperhitungkan kondisi sosial lingkungannya. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh IPTEK. Tidak ada di dunia ini bangsa yang bisa lepas dari IPTEK.
Terlebih lagi bangsa Indonesia yang baru dikenal sebagai negara yang berkembang dan sulit bagi negara kita untuk melepaskan diri dari pengaruh iptek. Adapun sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek: 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Langkah berikutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh iptek bidang politik. Bangsa Indonesia harus bisa mampu menunjukkan eksistensinya negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai hal-hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang sah dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Langkah selanjutnya adalah sikap selektif terhadap pengaruh iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan Indonesia merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif iptek. Untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir, keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya telah membawa pengaruh perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat, di antaranya gaya berpakaian, gaya hidup cenderung membawa pengaruh negatif dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan gaya hidup, maka kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita bagi menjadi dua kelompok. 1, kelompok pertama, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara NKRI. Kelompok yang kedua yaitu sikap selektif terhadap pengaruh iptek dalam dunia pendidikan.
sudah, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dimulai sekarang. Rizda, coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Himatun Ima, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, kita akan mengidentifikasi pengaruh perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, kemajuan iptek terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positif kemajuan iptek yaitu meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek budaya. Yang keempat, aspek hukum. Kemudian, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik adalah menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Yang kedua, dalam aspek ekonomi, pengaruh iptek memberikan dampak positif yaitu memberikan investasi asing menjadi meningkat dan juga penanaman modal asing akan semakin meningkat. Kemudian, dalam aspek budaya, pengaruh perkembangan iptek memberikan dampak positif yaitu. Kemudian yang terakhir dalam aspek hukum, pengaruh iptek memberikan dampak positif yaitu menguatkan supremasi hukum. Nah, yang kedua, pengaruh negatif perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam dampak negatif juga meliputi 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek hukum juga. Yang pertama, aspek politik. Aspek politik menimbulkan dampak negatif dalam perkembangan iptek, yaitu masyarakat menjadi. Kemudian pengaruh negatif perkembangan teknologi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meliputi 4 aspek juga, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan juga aspek hukum. Yang pertama, aspek politik, pengaruh perkembangan iptek menimbulkan dampak negatif, yaitu masyarakat semakin tertarik dengan ideologi luar dan juga gaya hidup luar. Kemudian aspek ekonomi memberikan dampak negatif, yaitu manusia dibanjiri oleh barang luar negeri. Kemudian yang ketiga, aspek budaya, pengaruh kemajuan teknologi memberikan dampak negatif, yaitu adanya sikap individualisme. Yang terakhir, dalam aspek hukum, pengaruh perkembangan iptek menimbulkan dampak negatif, yaitu menimbulkan sikap anarkis. Tadi adalah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, anak-anak bisa menyimpulkan pertemuan hari ini. Coba Vina, bisa disimpulkan pertemuan hari ini apa yang kalian dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu mengidentifikasi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Di dalamnya ada hakikat iptek, perkembangan iptek di Indonesia. Hakikat iptek terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan iptek di Indonesia, perkembangan teknologi sebelum abad ke-20 dan perkembangan teknologi pada awal abad ke-20 dan sebagainya. Dan juga pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dapat dilihat dari aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Vina telah memberi kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi